Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indra Karamasari dari Prodi Administrasi Publik dengan NIM 19101047. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang money politik atau politik uang. Pengertian politik uang. Politik uang atau politik perut adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya atau memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Pendapat tentang politik uang. Terdapat dua pendapat tentang politik uang, yaitu pro dan kontra. Pro mempunyai alasan tersendiri. Bisa jadi hal tersebut menguntungkan dirinya sendiri atau alasan lainnya. Karena terikat suatu partai politik yang memberinya uang, dan salah satu cara membahas jasanya yaitu dengan cara memilih atau mencoblos partai politik tersebut. Kontra, yaitu berdasarkan aturan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Pasal 37 Ayat 3 Nomor 3 Tahun 1999. Barang siapa yang sewaktu itu dilakukan pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan hukuman penjara paling lama 3 tahun. Pidana itu juga dikenakan kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu. Faktor penyebab terjadinya politik uang. 1. Kebiasaan atau kebudayaan. Biasanya dari masyarakat yang menjadikan pemilu adalah suatu kondisi di mana mereka dan para elit politik saling berbagi dan saling bantu-membantu untuk mencapai target yang mereka inginkan. Kedua, tingkat pendapatan yang rendah, yaitu ekonomi. Tingkat pendapatan yang rendah adalah suatu keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Yang ketiga, mayoritas masyarakat Wamelai merupakan masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah, di mana kebanyakan dari masyarakat tidak memiliki penghasilan yang tetap dalam sebulannya dan berprofesi sebagai petani. 4. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik. Tidak semua orang tahu apa itu politik, bagaimana bentuknya, serta apa yang ditimbulkan dari politik. Hal itu semua biasa disebabkan karena kurangnya pembelajaran tentang politik di sekolah-sekolah secara mendalam atau masyarakat sendiri yang memang acuh terhadap politik di Indonesia, sehingga ketika ada pesta politik seperti pemilu, masyarakat tersebut akan bersikap acuh dengan pemilu. Dampak yang ditimbulkan. 1. Politik uang merendahkan rakyat. Yang kedua, politik uang merupakan jebakan untuk masyarakat. Yang ketiga, politik uang akan berujung pada korupsi. Yang keempat, politik uang membunuh transformasi masyarakat. Hal yang dilakukan untuk memberantas politik uang. Salah satu cara untuk memberantas politik uang adalah semua politik terkait dengan pelaksanaan pilkada dan pilpres dari pendaftaran sampai pencoblosan sebaiknya dibiayai negara, sehingga semua warga negara boleh mendaftarkan diri, tidak harus menjadi orang kaya terdahulu. Syarat ini masuk akal, namun hukuman terhadap oknum penjabat dan politisi yang melakukan korupsi pasca aturan ini diberlakukan harus dihukum mati. Seperti banyak yang meresistensi. Kesimpulan, dari uraian di atas kita bisa simpulkan bahwa politik uang bukanlah masalah yang sepele, melainkan masalah yang sangat besar dan dampaknya akan sangat merugikan kita semua. Untuk itu diperlukan kerjasama dari semua pihak untuk menuntaskannya, baik pemerintah pusat maupun daerah, serta dukungan dari masyarakat. Sekian, terima kasih.